Salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah keluarga pada hari ini Rabu 28 April 2021 adalah anugerah dan kasih Tuhan kepada kita, keluarga GPIB Sola Gracia Bogor, yang pada saat ini walaupun kita dalam masa yang sulit, masa pandemi COVID-19, kita tetap dapat beribadah. Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia menyambut kita semua untuk beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, sebelum kita memasuki pembacaan Alkitab, kita akan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Sebelum itu, kita akan masuk dalam doa untuk pembimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami naikkan doa, puji dan syukur kepadamu karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kami umat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini dapat menyampaikan berita Tuhan, urapi mulut, hati hamba ini ya Tuhan, sehingga bisa menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap umat yang mau mendengarkan, Engkau tetap memberikan kekuatan, sehingga kami semua bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri. Kita akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-23. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku, para nabi.
Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegakkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah perbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian pembacaan Alkitab untuk hari ini. Berbahagia semua orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore menjelang malam. Pada hari ini kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-13 hingga yang ke-23. Tema yang diberikan adalah mengabaikan peringatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita pernah nonton film atau membaca cerita tentang kapal Titanic. Kapal Titanic pada waktu itu kurang lebih di tahun 1912 adalah sebuah kapal yang cukup canggih pada zamannya, super mewah, dan pada saat itu perjalanan pertama daripada kapal Titanic itu, setelah dia mulai berlayar dari London, Inggris, dia mengarungi Samudra Atlantik. Dan ketika di masa kapal ini sedang mengarungi pelayarannya, terdapat banyak peringatan-peringatan melalui telegram bahwa jalur mereka, jalur yang ditempuh oleh kapal Titanic ini sangat riskan, sangat berbahaya. Setiap telegram yang masuk memperingatkan mereka akan bahaya adanya gunung es yang berada di jalur mereka. Tetapi setiap peringatan yang ada diabaikan berkali-kali.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita tahu akhir dari kisah kapal Titanic, di mana kapal tersebut tenggelam, menabrak gunung es karena tidak mengindahkan peringatan. Dan yang lebih parah lagi, banyak sekali korban yang jatuh. Kenapa? Karena pada saat itu sekoci-sekoci yang ada dalam kapal Titanic itu sedemikian rupa karena merasa kapal itu canggih, dikurangi aturan-aturan yang harusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan. Dan inilah yang terjadi kepada umat Israel, dalam hal ini Raja Hosea yang pada saat itu memimpin kerajaan Israel Utara, yang saat itu berperang melawan Asyur. Kemudian bersepakat dengan Mesir sehingga Raja Asyur pada waktu itu marah besar. Kemudian menyerang bangsa Israel yang tidak taat, tidak mendengar perkataan para nabinya. Dan yang terjadi adalah pengepungan selama 3 tahun di Samaria sampai kejatuhan bangsa Israel, terutama Israel Utara, sehingga mengalami masa pembuangan. Itulah yang diceritakan dari awal, bagaimana bangsa Israel ini mengabaikan peringatan-peringatan yang sudah ada. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mendengar khotbah pada hari Minggu yang kemarin tentang bagaimana bangsa Israel itu yang tidak mendengar perintah-perintah Tuhan sampai pada saat masa kelaparan pada waktu itu. Itu merupakan teguran, peringatan. Tetapi bangsa Israel di sini yang kita tahu adalah bangsa yang tegar tengkuknya. Inilah yang terjadi. Sehingga yang dilakukan bangsa Israel, Raja Hosea mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan disebutkan di sini Israel berbuat yang jahat di mata Tuhan. Meniru ibadah, bahkan menyembah dewa Baal. Kemudian menyerahkan anak-anaknya sendiri sebagai persembahan dalam api. Ini yang membuat bangsa Israel jahat di mata Tuhan. Nama Hosea sebetulnya diambil dari bahasa Ibrani yang artinya adalah pembebas. Tetapi yang dilakukan Raja Hosea bukan sebagai pembebas, malah membawa malapetaka untuk bangsa Israel. Intinya adalah bagaimana ketika peringatan Tuhan datang kepada bangsa Israel, ada ketidaktaatan di sana. Yang perlu kita garis bawahi bahwa bangsa Israel tidak taat. Disebutkan di sini mengeraskan tengkuk, menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan. Ini yang kita bisa renungkan bersama-sama. Sehingga di ayat yang ke-14 hingga ke-17 itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Ini yang terjadi. Di mana ketika Raja Israel yang ingin hidupnya tenang, aman, nyaman, tetapi mereka melihat bangsa-bangsa di sekitarnya, akhirnya pola yang mereka jalani sebagai umat Tuhan tidak dijalankan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Taurat sebagai umat pilihan Tuhan. Begitu juga dengan kita saat ini ketika kita mengalami peringatan, ketika kita semua mendapatkan peringatan, kita mengalami masalah yang besar, harusnya kita mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Sesulit apapun kehendak Tuhan, tetap kita harus menjadi orang yang tetap berjalan di dalam Tuhan. Orang yang berada di dalam pemeliharaan Tuhan tentunya tidak akan mengalami kebinasaan.
Mazmur 1 ayat 1 hingga yang ke-6. Sebetulnya pengertian peringatan itu bertujuan untuk menjauhkan kita daripada mara bahaya. Apabila peringatan itu diabaikan, berarti bahaya mengintai. Hal-hal yang buruk bisa menimpa saudara dan saya ketika peringatan itu diabaikan. Kenapa kita seringkali mengabaikan? Nah, hal yang kedua yang harus kita garis bawahi adalah ketidakpekaan kita terhadap peringatan-peringatan tersebut. Peringatan-peringatan Tuhan kepada kita. Banyak sebetulnya peringatan-peringatan itu yang terjadi di sekitar kita. Misalkan pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian tindakan terorisme. Bagaimana tindakan terorisme itu mempengaruhi kehidupan beriman orang yang percaya yang minoritas di negeri ini. Itu juga merupakan peringatan-peringatan kepada kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel mengkeraskan hatinya. Kita lihat ketika Perang Dunia Kedua, bangsa Jepang yang sudah tahun 1945, bangsa Jepang yang sudah kalah hampir di semua tempat, mengalami kekalahan. Kemudian banyak peringatan-peringatan yang dilakukan oleh pengumuman dari Amerika yang mungkin tidak peka dilihat oleh kaisar Jepang atau petinggi-petinggi Jepang pada saat itu. Kemudian kita tahu bahwa akhirnya bom-bom yang dijatuhkan pada akhirnya dijatuhkan bom atom. Sehingga yang terjadi adalah kekalahan total. Ini yang mungkin bisa kita melihat sebagai contoh bagaimana kesombongan sebuah bangsa, begitu juga bangsa Israel, itu meruntuhkan, menjatuhkan, membuat bangsa Israel yang tadinya adalah umat pilihan itu bisa dibuang. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus selalu memberi peringatan kepada kita. Peringatan yang datang dari Tuhan harus kita sikapi dengan baik. Peringatan-peringatan itu kalau perlu menjadi ratapan tangis kita. Masalah-masalah yang kita hadapi perlu dengan tangisan, dengan air mata. Karena ketidaktaatan kita, biarlah kita menyesal setiap tindakan kesalahan yang kita perbuat. Tetapi apakah peringatan itu juga berlaku kepada orang yang taat? Tentu untuk kita orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, terutama GPB Sola Gracia, peringatan Tuhan itu berlaku juga untuk orang yang taat. Jadi ketika orang yang tidak taat akan juga diberi peringatan, tetapi orang yang taat juga itu merupakan proses dalam pembelajaran hidup, meningkatkan iman kepada kita umat yang percaya, walaupun kita orang Kristen yang taat, orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ketika peringatan itu terjadi, apa yang menjadi sandaran kita? Apa yang harus kita perbuat sebagai orang yang sudah taat, sudah setia, tetapi kita harus menghadapi peringatan tentang masalah, peringatan tentang badai. Yang perlu kita sikapi adalah sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya satu pengharapan yang besar. Pengharapan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia sudah disalibkan, kemudian Dia bangkit, kemudian
Tuhan Yesus menjadi penyelamat satu-satunya buat kita. Ibarat sebuah kapal yang kemudian diperingati akan ada bahaya, tantangan atau badai, sebaiknya kapal itu kemudian berhenti dari jalurnya, kemudian berlabuh, kemudian membuang jangkar. Membuang jangkar-jangkar merupakan simbol pengharapan. Pengharapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi jangkar. Ketika kita mendapat peringatan, kita membuang jangkar kita. Kita menaruh harapan kita. Siapa pengharapan kita? Tuhan Yesus. Menaruh jangkar di dalam hati kita. Itu yang membuat kita bertahan dalam setiap situasi yang sulit. Setiap situasi yang mungkin belum pernah kita rasakan. Tapi sesulit apapun itu, harapan yang paling kecil pun itu bisa membuat sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa kita pahami sebagai manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita berjalan di dalam suatu perahu, suatu kapal yang kecil, kemudian kita berjalan, kita bertemu dengan angin sepoi-sepoi. Hati-hati, angin-angin sepoi yang ada itu juga bisa menandakan tentang peringatan Tuhan bahwa akan ada masalah, akan ada badai yang besar yang menanti kita. Sebagai orang Kristen, kita bukan cuma diutus hanya untuk mengarungi sebuah danau saja yang kecil, tetapi kita diutus untuk mengarungi samudra yang luas. Sebagai pengikut Kristus, kita bisa menyampaikan kabar gembira kepada sesama kita. Tetapi jangan lupa, sekalipun badai itu datang, tetap pastikan bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak tunduk kepala kita akan berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup dan penghidupan kami hari lepas hari yang kami jalani ya Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memperingatkan kami tentang badai-badai dalam kehidupan kami. Tetapi di dalam setiap peringatan itu ya Tuhan, biarlah iman kami bisa bertumbuh. Ketaatan kami dan kesetiaan kami tetap selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama ketika kami mengarungi samudra kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, banyak sekali persoalan pergumulan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai dengan pemerintahan yang terbawa ya Tuhan. Kami tahu persoalan bangsa ini ketika menghadapi resesi ekonomi, menghadapi pandemi COVID-19 bukanlah suatu persoalan yang begitu mudah. Tetapi kami tahu ada secercah harapan bagi kami umat-Mu yang percaya bahwa kami bisa melalui segala persoalan ini karena kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Biarlah gereja-gereja yang ada di Indonesia bisa menyatukan hati, pikiran, pekerjaan, pelayanan ya Tuhan, bersama-sama dengan pemerintahan
saat ini ya Tuhan bisa bersinergi sehingga pelayanan di dalam gereja bisa sesuai visi dan misi yang sudah diamanatkan oleh Tuhan kepada kami umat-Mu yang percaya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap keluarga sektor dari pelayanan sektor 1 hingga sektor 4 ya Tuhan. Banyak pergumulan ya Tuhan. Banyak yang harus kami pekah di dalam setiap persoalan, peringatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sakit penyakit ya Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau selalu memberi pengharapan. Engkau tetap memberkati obat-obat. Engkau tetap memberkati setiap pelayanan untuk kesembuhan. Kiranya saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan Engkau tetap pulihkan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang lanjut usia, oma opa kami, bapak ibu kami yang lanjut usia, kiranya Engkau tetap sertai, memberi pengharapan ya Tuhan kepada mereka, supaya mereka tetap senantiasa bertahan, tetap senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang saat-saat ke depan ini akan berjuang di dalam studi mereka, akan mengalami banyak pencobaan. Kiranya Engkau tetap sertai mereka di dalam setiap ulangan, di setiap ujian mereka. Kiranya Engkau tetap memberikan kepintaran, keberhasilan kepada mereka, anak-anak kami ini ya Tuhan, supaya mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak yang terbaik di dalam keluarga. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk setiap pemuda-pemudi remaja kami yang beranjak dewasa ya Tuhan, ketika mereka mau studi lanjut, ketika mereka jauh dari rumah ya Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka melanjutkan studi, ketika mereka mau mencari pekerjaan, Tuhan kiranya sertai mereka selalu, memberikan yang terbaik buat mereka. Bagi anak-anak muda kami ya Tuhan, yang mencari pasangan hidup, Engkau juga tetap sertai mereka, memberikan yang terbaik juga untuk mereka. Bapa dalam kerajaan surga, untuk kami semua Bapak Ibu, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, Tuhan tahu atas persoalan kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan, pengharapan kepada kami. Iman makin ditumbuh. Kami belajar dari proses dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sertai kami di dalam melanjutkan kehidupan hari lepas hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan doa ini sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berdoa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan berdasarkan Mazmur 9 ayat yang kedua yang menyatakan, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan serahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas sukacita kasih Kristus yang menjamin penebusan dan keselamatan kami. Kami juga bersukacita untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Perkenankanlah Engkau menerimanya, serta kuduskanlah persembahan ini supaya menjadi sarana yang berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.